Gara-gara netizen ber-IQ 78 kita malu, kita kena hukum guys. Kita nggak usah ikutin kelakuan netizen IQ 78. Semprol emang, semprol ya. FIFA sanksi PSSI, didenda 400 juta coy. Nah, akhirnya saat yang kita tunggu-tunggu datang juga. Si Jangkung, our big man Elkan Bagot is back. Elkan akan kembali membela timnas Indonesia. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, Elkan Bagot memilih liburan ke Bali. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka. Tapi ini bukan sekedar liburan. Ya walaupun belum dipastikan masuk Garuda Calling, tapi kayaknya ya berpeluang besar masuk Garuda Calling kali ini si Elkan ini nih. Kemarin yang waktu lawan Bahrain itu Elkan fokus di klub. Sekarang klubnya sudah libur dan Elkan udah OTW duluan ke Bali. Udah gitu di Bali juga nggak sendiri. Ada Asnawi sama Marcelino juga nih yang tadi pagi tuh mereka jogging bareng. Nah kan, tadi pagi jogging bareng berarti kemungkinan besar Asnawi akan comeback ke timnas untuk menggantikan slotnya Kevin Dix yang dipastikan tidak masuk Garuda Calling karena cedera. Comeback nih. Guys, kalian kira-kira percaya nggak kalau Elkan ke Bali cuma liburan? Kayaknya sih ini tanda-tanda kalau Elkan bakal join TC Timnas Indonesia. Ya gue juga berharap Elkan bisa comeback ke Timnas Indonesia dan memperkuat lini belakang Indonesia. Kalau kalian setuju nggak Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia? Elkan Bagot rame diberitakan sedang berada di Bali ya. Nah menariknya Timnas Indonesia juga akan mengadakan pemusatan latihan mulai tanggal 26 Mei ini di Bali ya. Jadi ini tentu saja menimbulkan spekulasi apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali juga sebagai bentuk persiapan dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan, ataukah dia hanya sekedar berlibur di Bali. Ya menarik ditunggu ya. Tentu saja Sobat Garuda semua dan para pecinta Timnas Indonesia ya mengharapkan Elkan Bagot kembali dipanggil ya sebagai tentu saja alternatif pilihan lain di lini pertahanan Indonesia, karena tentu saja hadirnya Elkan Bagot akan memberi warna yang berbeda untuk permainan tim nasional Indonesia. Baru aja di sebuah akun IG seorang supporter Indonesia posting barengan sama si Jangkung nih. Dan tidak lama berselang posting pemandangan yang ada tagnya di Bali. Dan ini bukan kebetulan, karena kita semua udah tahu bahwa TC akan dimulai di Bali pada tanggal 26 Mei. Nggak mungkin dong Elkan Bagot ke Bali cuma liburan, ya nggak? Alhamdulillah, jadi di belakang kita ada tambahan lagi. Setelah setahun lebih Elkan Bagot tidak membela timnas Indonesia, akhirnya bulan ini semoga Elkan Bagot akan membela tim merah putih. Gimana guys, denger kabar baik si Jangkung balik? Mafia! Mafia! FIFA sanksi PSSI, didenda 400 juta coy. Gara-gara netizen ber-IQ 78 kita malu. Kita kena hukum guys. Asal kalian tahu, saat lagu Timnas Bahrain sedang menyanyikan lagu kebangsaannya, seketika fans Timnas di GBK menyoraki dan meneriakkan kata mafia. Kata-kata tersebut berulang-ulang disebutkan sampai lagu nasional Bahrain habis. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik pun marah atas perlakuan fans Timnas itu. Menurut FIFA, waktu kita lawan Bahrain ya kan, si Ontak lagi ini nih, masalahnya emang para supporter di salah satu posisi stadion itu mendiskriminasi. Jadinya kita didenda 400 juta, hampir setengah M, dan pengurangan kuota penonton 15% dari total 77.000 penonton di GBK. Lebih spesifik lagi, 15% itu akan diambil dari nanti penonton yang berada di zona utara dan selatan, di mana tempat Ultras dan La Grande biasa berkumpul. Tapi ada kabar baiknya, kita tetap bisa mendapatkan kuota 100% asalkan kuota 15% ini diisi oleh komunitas anti diskriminasi.
Yang mau nonton ke GBK, please, kita nggak usah ikutin kelakuan netizen IQ 78. Jadi penonton yang waras, dukung terus timnas kita pol-polan, nyanyi terus, bersorak terus, tanpa harus menjelekan negara lain. Kita tahu sendirilah ya, ketua AFC sekarang adalah orang Bahrain, guys. Jadi jangan heran kalian kalau misalkan Bahrain protes langsung diterima tuh sama FIFA tuh, ya kan? Gak bisa ngalahin kita caranya dengan cara lain ya, kayak gini nih. Artinya apa, coy? Berarti penonton yang ada di stadion itu betul-betul meneror para pemain Bahrain. Nah lo, sampai minta 15% dikurangin, coy. Buset dah, 15% dari 70.000. Rame tuh. Kalau ada berapa kecamatan tuh. Tapi kita tunggu aja, coy. Tunggu updatean selanjutnya. Dan kabarnya Pak Arya sedang istilahnya banding kali ya, banding ya, untuk sanksi ini. Ya kita tunggu aja hasilnya gimana. Mudah-mudahan aja nggak dikurangin, coy. 400 juta ya itu urusan PSSI lah ya. Oknum Aremania lempari bus Persik Kediri, bikin malu Liga Indonesia aja kalian. Padahal ini perdana loh Kanjuruhan menggelar pertandingan setelah tragedi yang merenggut 100 nyawa lebih. Sampai luka itu ya kepala pelatih Persik Kediri nih, Divaldo Alves. Harusnya yang kayak gini yang disanksi 12 bulan. Gimana liga kita mau maju kalau kayak gini ya? Harusnya kemarin Arema nggak usah diloloskan itu ya, lisensi klub profesionalnya. Belum nyampe 1 bulan nih, boy. Udah terjadi banyak sekali ya intrik-intrik sepak bola yang udah terjadi. Belum ada 1 bulan. Kontroversi undian Likpang Liga 4 yang arisan pakai bola kuning. Ranking Liga Indonesia itu dikejar sama Liga Kamboja. Maraknya tunggakan gaji. Sanksi terhadap Yuran Fernandes. Ingat ya boy, we stand with Yuran. Yang paling anget banget tadi malam, boy, pelemparan batu. Dan satu lagi yang sangat miris menurut gue, itu adalah tindakan rasisme kepada Yance dan juga Yakob Sayuri. Kita boleh kan kalau misalnya mau meminta janjinya, boleh kan? Katanya soal waktu itu ada yang bilang berjanji perbaiki kualitas liga demi timnas Indonesia yang lebih baik. Buat memperbaiki tim nasional itu perbaiki liga atau memperbanyak naturalisasi nih. Dan yang lebih aneh lagi, boy, ada yang sadar nggak? Ada yang sadar nggak? Ada yang menghilang. Enemy missing, yaitu adalah para pengamat. Yang gue pantau nih. Gak ada satupun pengamat yang bicarain soal hal-hal yang tadi gue sebutin. Liga yang dikejar, terus ada Likpang, Liga 4, dan lain-lain. Gue berharap sama diri gue pribadi, boy, semoga gue selalu istiqomah selalu menjadi orang yang lempeng-lempeng aja, dan selalu mencoba menyuarakan hal-hal yang benar di sisi supporter.